Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang asas-asas umum administrasi negara yang baik. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Dika Lestari dengan NIM 2004 2040, Siti Wahyuni 2004 2045, Dendi Putra Andrian 2004 2198, Fahren Alfayed 2004 2204. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Dendi Putra. Kepada Dendi Putra kita persilahkan. Terima kasih, Siti. Pembahasan pertama A tentang diskresi, administrasi, dan penyalahgunaan. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan pengambilan keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat sendiri. Yang kedua, menurut rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan draft bulan Juli 2008 di dalam pasal 6, mengartikan diskresi sebagai wewenang badan atau penjabat pemerintah atau badan hukum lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan. Dalam pelaksanaan diskresi merupakan salah satu hak pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas, tetapi pelaksanaan tugas melalui diskresi tersebut hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan tujuan untuk yang pertama, melancarkan penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, kekosongan hukum. Ketiga, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu. Adapun penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib, persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani. Sementara pada hakikatnya kewenangan diskresi diberikan kepada pejabat pemerintah sebagai pelengkap dari aturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang menurut Filipus M. Hajon adalah penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Jean Rivero dan Wallin mengartikan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk hukum administrasi diartikan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar-benar diajukan untuk kepentingan umum, akan tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut, diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 dan 18 mengkategorikan bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu yang pertama melampaui wewenang. Jika keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu, berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah, berlakunya wewenang, dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mencampurkan wewenang jika keputusan dan atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Yang ketiga, bertindak sewenang-wenang. Jika keputusan dan atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang keempat, melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang. Yang kelima, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang. Yang keenam, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan. Yang kedelapan, bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Dendi Putra. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yaitu poin yang kedua, yaitu sejarah asas-asas umum administrasi negara. Sejarah perkembangan asas-asas umum manajemen administrasi negara berhubungan erat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Belanda. Istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia juga mulai muncul setelah diperkenalkan oleh ahli-ahli hukum administrasi negara Belanda. Di negara Belanda, penerapan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik pada awalnya dipengaruhi oleh implementasi konsep
Seyfarsout atau negara kesejahteraan. Konsep ini menempatkan penyelenggaraan pemerintah negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tercapainya kesejahteraan warga negara dan warga masyarakat di dalam mewujudkan konsep welfare. 2. Sebetulnya konsep mengenai asas-asas pemerintahan yang baik baru muncul pada abad ke-20 sebagai akibat dari munculnya konsep Rikat dan The Rule of Law. Pada awal abad tersebut, suasana pada banyak negara diwarnai oleh gagasan yang menyatakan bahwa negara tidak boleh melakukan campur tangan dalam urusan kehidupan warga negara. Negara hanya diperbolehkan melakukan campur tangan dalam urusan ketertiban, keamanan, dan hubungan luar negeri. 3. Awal kemunculan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur disingkat ABBB di negara Belanda adalah adanya kekhawatiran di kalangan warga masyarakat. Kekhawatiran ini disebabkan karena potensi terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat akibat dari adanya diskresi yang dipunyai oleh alat-alat negara. Sekian dari saya. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Wahyuni. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Dika. Diskresi ini di dalam praktik seringkali menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat akibat dari tindakan-tindakan yang terpuji pemerintah. Bahkan seringkali terjadi tindakan-tindakan kurang terpuji itu juga merugikan alat administrasi negara sendiri. Di Indonesia, konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB yang telah berkembang di Belanda ini mulai diperkenalkan oleh Di Indonesia, konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB yang telah berkembang di Belanda ini mulai diperkenalkan oleh G.A. van J. pada tahun 1953. Namun pada waktu itu konsep AUPB belum mendapat perhatian di lingkungan para ahli hukum administrasi negara di Indonesia. Baru pada tahun 1978, AUPB mulai diperhatikan di lingkungan ahli hukum administrasi negara Indonesia tatkala Michael Leroy, seorang ahli hukum administrasi Belanda, memberikan teknik penataran lanjutan hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Next. Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua, asas keseimbangan, yang ketiga, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang keempat, asas bertindak cermat, 5, asas motivasi untuk setiap keputusan. Next. Yang keenam, asas jangan mencampur adukkan kewenangan. Yang ketujuh, asas permainan yang layak. Yang kedelapan, asas keadilan atau kewajaran. Yang kesembilan, asas menanggapi harapan yang wajar. Yang kesepuluh, asas meniadakan akibat-akibat suatu yang haral. Yang kesebelas, asas perlindungan atas pandangan hidup. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fahren Alfayat. Terima kasih, moderator. Saya akan membacakan materi tentang arti penting asas umum administrasi negara. Pada awal kemunculannya, AAUB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Fungsi asas umum pemerintah yang baik dalam penyelenggara pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintahan atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas-asas umum pemerintah yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut melakukan tindakan tetap sesuai yang sesungguhnya. AAUPB dapat diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum bagi pemerintah. Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut. 1.
bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan phrase Hermetzen atau melakukan yang jauh menyimpang dari ketentuan undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan onexmetic dat Deotor Nemen de Bovil Abos de Doet dan Putra Firas 2. Bagi masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU nomor 5 tahun 1986. 3. Bagi hakim tun dapat digunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tun. 4. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancangan suatu undang-undang. Menurut Indro Harto, AAUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum yang secara khusus berlaku dan penting arti bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting dari keberadaan AAUPB disebabkan oleh beberapa hal. 1. AAUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku. 2. AAUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi negara di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. 3. AAUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan. Pada akhirnya, AAUPB dapat dijadikan alat uji oleh administrasi untuk menilai sah atau tidak sahnya, atau batalnya atau tidak keputusan administrasi negara. Sekian, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, Rika. Baiklah teman-teman, terima kasih telah ikut berpartisipasi. Dan untuk kepada teman-teman Bapak dan teman-teman semua, sekian dari kepada Bapak dan teman-teman semua, terima kasih. Bau ulang jadinya, Kak? Baiklah teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari materi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ilmu administrasi negara ialah asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintah yang layak. Yang dengan cara demikian, penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat. Bebas dari kezaliman, penyelenggaraan peraturan tindakan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Sekian dari kesimpulan saya ucapkan terima kasih. Baiklah kepada Bapak dan teman-teman semua, sekian dari hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan, kami dari anggota kelompok meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.